Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 11, Eva Amita dari Kota Pariaman. Di sini dalam kegiatan praobservasi ini saya bersama Ibu Weni Agustini, Guru SD 04 Kajai, dan di sini juga saya ditemani dan didampingi oleh Pelajar Media Praktek Ibu Agustina SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat dan bahagia, Bu. Ya. Baik Bu Weni, pada kegiatan praobservasi ini sebenarnya saya sampaikan bahwa kegiatan observasi ini dilakukan agar bisa gitu melihat dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian kenapa kita adakan percakapan sebelum observasi ini agar ibu lebih siap gitu dalam mempersiapkan dan bisa lebih percaya diri gitu dalam memberikan pembelajaran di kelas dan bisa menjadi lebih baik lagi gitu untuk murid-murid. Nah, gini Bu, jadi saya ingin bertanya nih Bu ya mengenai kegiatan observasi nantinya, mengenai tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya, bisa diceritakan sedikit Bu? Untuk kegiatan proses pembelajaran ketika di observasi nanti ya Bu ya, saya mengambil mata pelajarannya yaitu pendidikan Pancasila, di mana materinya tentang aturan di rumah. Tujuan pembelajarannya itu aturan di rumah ini yang pertama pembagian aturan-aturan di rumah itu, kemudian manfaat mematuhi aturan di rumah. Berarti pada materi pelajaran Ibu PKN itu ya, kemudian dengan tujuannya pembagian dari aturan dan manfaat dari aturan tersebut. Kemudian mengenai area pengembangannya Bu, kira-kira area pengembangan apa nih yang akan observasi nantinya? Ya, untuk proses pembelajarannya Bu ya kan PPKN ini, dan saya mengambil dimensinya itu tentang keteraturan suasana kelas. Dimana keteraturan suasana kelas ini ada nanti fokus perilakunya itu diskusi kelompok. Jadi saya mengambil model pembelajarannya itu cooperative learning, di mana siswa dibagi beberapa kelompok, kemudian mereka diskusi dan presentasi. Dan sekali ya Bu ya. Kemudian bisa Ibu cerita sedikit nih tentang langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan, mungkin dari segi tadi model yang disampaikan, mungkin dari segi metodenya ya, jadi di dalam pembelajaran. Untuk langkah-langkahnya ya seperti biasa ya Bu, ada kegiatan awalnya, kemudian kegiatan intinya yaitu anak-anak saya menjelaskan materi, kemudian anak-anak dibagi beberapa kelompok, dan mereka diskusi dan mereka dibagi paket norma, bunga norma, mereka mendiskusikan itu sesuai dengan aturan kelompoknya, kemudian mereka presentasi, dan yang terakhir kegiatan penutup. Berarti nanti akan ada murid ya, Ibu nanti ada diskusi dan presentasi gitu ya. Kemudian untuk medianya apa nih media yang akan Ibu gunakan? Medianya untuk proses pembelajarannya untuk mempermudahnya, yang jelas ada laptop, kemudian ada Infokus dan paket bunga norma yang akan mereka diskusikan, kemudian setelah diskusi mereka presentasi masing-masing kelompok gitu. Baik, ya mengenai jadwal ya Bu ya, kapan ya kira-kira jadwal observasi yang akan dilakukan itu? Jadwal observasi insya Allah hari Kamis depan ya Bu ya, jam ke-4 sampai jam ke-5. Oke. Berarti insya Allah pada hari Kamis pada jam ke-4 dan ke-5 saya akan masuk nanti ke kelas Ibu, melihat dan mencatat nih semua aktivitas yang dilakukan di kelas nantinya. Kemudian dari pembicaraan kita ini apa ya yang Ibu dapatkan? Dari pembelajaran kita ini yang dapatkan itu saya merasa ya, lebih siap Ibu untuk observasi, untuk dilakukannya observasi kepada saya, dan sehingga saya lebih percaya diri dan mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik untuk pembelajaran baik untuk siswa maupun diri sendiri. Luar biasa sekali ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu nanti pada hari Kamis jam ke-4 dan ke-5 dalam proses observasinya. Insya Allah saya akan ikut masuk ke kelas Ibu. Nah, demikian proses observasi yang dilakukan pada kegiatan ini dan juga didampingi oleh Ibu MP. Terima kasih juga Ibu atas waktunya. Sampai ketemu lagi untuk kegiatan observasi dan pasca observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
baik dapat menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Kita pasti memiliki aturan di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah semuanya, itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama saya Eva Anita, CDP Angkatan 11 dari Kota Pariaman. Dalam hal ini kita berbincang kembali tentang supervisi akademik pada kegiatan pasca observasi. Ini saya masih bersama Ibu Weni Kusini, guru kelas 2 SD 04 Kajai. Kemudian kita juga ditemani oleh Ibu pengajar praktek yaitu Ibu Muslimah dalam kegiatan pasca observasi. Baik Ibu, ini apa kabar? Alhamdulillah. Begini Bu, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit ya Bu mengenai kegiatan pasca observasi terkait observasi yang telah kita laksanakan di kelas Ibu. Nah, di sini saya ingin banyak bertanya nih Bu ya terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Yang pertama, saya Ibu cerita sedikit mengenai observasi kelas yang telah dilaksanakan di kelas Ibu. Dan observasi di kelas insya Allah ya Bu ya sudah terlaksana sesuai rancangan pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian bisa Ibu cerita sedikit ya tentang langkah-langkah yang telah Ibu lakukan tadi. Langkah pembelajarannya yaitu yang pertama ya pendahuluan ya Bu ya, yaitu doa seperti biasa, doa, ice breaking, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan. Kemudian kegiatan intinya di sini siswa dibagi beberapa kelompok, kemudian mereka mengerjakan aturan di rumah, pembagian aturan di rumah dengan media bunga norma, kemudian memprestasikan hasilnya. Setelah itu penutup. Memang tadi saya perhatikan ya memang sesuai dengan rancangan Ibu ya. Kemudian saya ingin tanyakan Bu di mengenai area pengembangannya sejauh mana nih keberhasilan area pengembangan yang untuk diobservasi? Itu sudah terlaksananya model pembelajaran yang saya rancang yaitu cooperative learning ya Bu ya. Kemudian terlaksananya diskusi di mana siswa aktif dalam berdiskusi, mendiskusikan serta memprestasikan hasil kerja kelompok mereka. Iya, alhamdulillah sudah sesuai ya Bu ya, sesuai dengan model pembelajaran dan harapan Ibu siswa Ibu aktif ya. Oke Ibu, kira-kira ada nggak Bu hambatan kehalangannya selama kegiatan proses pembelajaran tadi? Ya tentu karena saya mengajar di kelas 2 ya Bu ya, kelas A di mana mereka di sini saya
susahnya itu memanage waktunya Bu, mengatur waktu di mana anak-anak harus bisa berdiskusi dengan waktu yang seperti yang telah kita tetapkan gitu Bu. Kebetulan ibu di PASEA ya, Ya. jadi PASEA itu memang butuh, ibu benar-benar butuh memperhatikan gimana rancangan ibu sesuai dengan kondisi anak ibu ya. Lalu mana solusi yang bisa ibu berikan untuk hambatan itu? Ya, solusinya kalau masalahnya waktu yaitu berarti kita solusinya tentang waktu juga kembali Bu ya. Dimana saya harus memanage waktu, mengatur waktu, harus bisa relevan antara waktu dengan materi pembelajaran serta dengan kondisi anak-anaknya gitu ya. Oke, kira-kira kapan nih ibu memulainya rancangan yang seperti yang ibu harapkan itu? Ya, insya Allah secepatnya ya Bu ya, secepatnya kita memulai supaya menjadi lebih baik. Wah, mudah-mudahan kita ada waktu lagi ya Bu ya untuk selanjutnya untuk berbincang kembali, dan saya ingin lagi melihat gitu rancangan yang telah Ibu buat nanti kemudian Ibu terapkan, dan mudah-mudahan ada waktu kita untuk berbincang kembali. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk berbicara pada kegiatan pasca observasi ini. Kita cukupkan, terima kasih ya Bu. Demikian percakapan pasca observasi dalam kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.